Bismillahirrahmanirrahim. Bayangkan seseorang yang tengah berjuang keras dalam hidupnya. Mungkin dia seorang mahasiswa yang berusaha lulus dengan nilai terbaik, tetapi setiap ujian terasa semakin sulit. Atau seorang ayah yang bekerja siang malam, tetapi tetap saja rezekinya terasa sempit. Atau seseorang yang hatinya patah, dikhianati orang yang ia percaya. Dalam situasi seperti ini wajar jika hati bertanya, kenapa hidupku terasa begitu berat? Atau kenapa Allah membiarkan aku dalam kesulitan seperti ini? Tetapi pernahkah kita berpikir bahwa justru dalam masa-masa tersulit itulah Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik? Seperti seorang anak kecil yang menangis ketika ayahnya menggandengnya keluar dari toko mainan tanpa membelikan sesuatu, padahal sang ayah sebenarnya telah menyiapkan hadiah yang jauh lebih besar di rumah. Atau seperti seseorang yang tersesat dalam hutan, tapi tanpa ia sadari, jalan yang ia hindari ternyata penuh bahaya, dan jalan yang ia tempuh justru menyelamatkannya. Seringkali kita hanya melihat kesulitan dari kacamata manusia yang terbatas. Kita melihat kegagalan sebagai akhir, bukan sebagai awal perjalanan baru. Kita melihat kehilangan sebagai penderitaan, bukan sebagai persiapan untuk sesuatu yang lebih baik. Ketika hidup terasa sulit, ketika semua pintu tampak tertutup, ketika doa belum juga terkabul, ingatlah bahwa ini bukan akhir. Justru ini adalah proses Allah untuk membentuk kita menjadi lebih kuat, lebih siap dan lebih dekat dengannya. Karena di balik setiap kesulitan, ada kemudahan. Di balik setiap luka ada penyembuhan. Dan di balik setiap kehilangan ada sesuatu yang lebih baik yang telah Allah siapkan. Lalu bagaimana cara kita menghadapi masa-masa sulit ini dengan penuh keyakinan dan keimanan? Mari kita bahas lebih dalam pada video kali ini. Ujian hidup adalah bukti kasih sayang Allah. Seringkali, ketika kita menghadapi kesulitan, hati ini terasa berat. Seolah-olah dunia tidak berpihak, doa-doa terasa menggantung di langit dan kita bertanya-tanya, kenapa aku yang harus mengalami ini? Namun satu hal yang perlu kita pahami adalah bahwa ujian hidup bukanlah tanda Allah membenci kita. Justru sebaliknya, ujian adalah tanda kasih sayangnya. Allah ingin kita tumbuh, ingin kita lebih kuat, dan ingin kita semakin dekat dengannya. Rasulullah bersabda, tidaklah seorang muslim tertimpa suatu kelelahan, sakit, kekhawatiran, kesedihan, gangguan, atau kesusahan, bahkan sekadar duri yang menusuknya, kecuali Allah akan menghapus sebagian dosa-dosanya karena itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setiap kesulitan yang kita hadapi adalah cara Allah membersihkan dosa-dosa kita. Kita mungkin tidak menyadari kesalahan yang telah kita lakukan, tetapi Allah dengan kasih sayangnya menghapusnya melalui ujian. Seperti pakaian yang dicuci dengan air dan sabun, jiwa kita pun dibersihkan melalui cobaan. Allah menguji hamba yang dicintainya. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, sesungguhnya besarnya pahala sebanding dengan besarnya ujian. Dan sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan menguji mereka. Hadis riwayat Tirmidzi. Ujian bukanlah tanda bahwa kita ditinggalkan oleh Allah. Justru, semakin besar ujian yang diberikan, semakin besar pula cinta Allah kepada kita. Seperti seorang guru yang menguji muridnya untuk melihat sejauh mana pemahamannya, Allah menguji kita untuk melihat sejauh mana keimanan kita. Mari kita lihat kisah Nabi Ayub. Ia diuji dengan kehilangan harta, keluarga, dan kesehatan. Tetapi, di tengah cobaan itu ia tetap sabar dan terus berdoa. Dan akhirnya Allah mengganti semua kehilangan itu dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Setiap kesulitan yang kita hadapi akan mengajarkan kita sesuatu. Kesabaran, keikhlasan, keteguhan hati. Semua ini hanya bisa diperoleh jika kita melalui ujian. Orang yang tidak pernah menghadapi kesulitan cenderung rapuh. Sedangkan mereka yang telah melewati banyak cobaan akan lebih kuat dan bijaksana. Bayangkan seorang atlet yang ingin menjadi juara. Ia harus melalui latihan berat, kelelahan, bahkan rasa sakit. Tetapi semua itu tidak membuatnya menyerah. Karena ia tahu bahwa hasil akhirnya sepadan. Begitu pula dalam hidup, Allah tidak ingin kita lemah, tetapi ingin kita menjadi pribadi yang lebih baik. Saat hidup terasa sulit, jangan langsung berprasangka buruk kepada Allah. Ingatlah bahwa setiap cobaan adalah tanda kasih sayangnya, sarana untuk membersihkan dosa, bukti bahwa Allah ingin kita lebih kuat, dan jalan menuju sesuatu yang lebih baik. Tetaplah bersabar, terus berdoa, dan yakinlah bahwa di balik kesulitan ini,
Allah sedang menyiapkan sesuatu yang luar biasa untukmu. Di bagian selanjutnya, kita akan membahas bagaimana cara menghadapi ujian dengan hati yang tenang dan penuh keimanan. Cara menghadapi ujian dengan hati yang tenang dan penuh keimanan. Setelah kita memahami bahwa ujian adalah bentuk kasih sayang Allah, langkah berikutnya adalah bagaimana kita bisa menghadapi ujian dengan hati yang tenang dan penuh keimanan. Tidak sedikit orang yang merasa putus asa saat menghadapi kesulitan. Bahkan ada yang berpikir untuk menyerah. Padahal Allah tidak pernah memberikan cobaan di luar batas kemampuan hamba-Nya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Lalu bagaimana agar kita bisa menghadapi ujian dengan ketenangan dan keyakinan? Bersabar dan berbaik sangka kepada Allah. Sabar bukan berarti pasrah tanpa usaha. Sabar adalah tetap teguh dalam kebaikan, meskipun keadaan terasa sulit. Rasulullah bersabda, "Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin, semua urusannya baik baginya. Jika mendapat kesenangan, ia bersyukur dan itu baik baginya. Jika tertimpa musibah, ia bersabar dan itu pun baik baginya." Berbaik sangka kepada Allah juga sangat penting. Kita harus yakin bahwa di balik setiap kesulitan, ada hikmah yang luar biasa. Mungkin saat ini kita belum melihatnya, tetapi suatu hari nanti, kita akan menyadari bahwa apa yang terjadi adalah yang terbaik. Perbanyak doa dan mengadu kepada Allah. Saat menghadapi ujian, jangan menjauh dari Allah, justru semakin dekatlah kepadanya. Luangkan waktu untuk berdoa dan mengadu kepada Allah. Salah satu doa yang bisa kita panjatkan adalah doa Nabi Yunus ketika berada dalam perut ikan paus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Doa ini begitu dahsyat hingga Allah menyelamatkan Nabi Yunus dari kegelapan lautan. Maka saat kita merasa kesulitan, jangan berhenti berdoa. Mencari hikmah dari setiap kesulitan, setiap ujian pasti membawa pelajaran berharga. Ada orang yang setelah mengalami kegagalan dalam bisnis, justru belajar menjadi lebih bijak dalam mengelola keuangan. Ada yang kehilangan seseorang yang dicintai, lalu sadar bahwa hanya Allah tempat bergantung yang sejati. Sama seperti ketika kita naik gunung, semakin tinggi kita mendaki, semakin indah pemandangan yang kita lihat. Begitu pula dalam hidup. Semakin berat ujian yang kita lalui dengan sabar, semakin besar kebaikan yang Allah siapkan untuk kita. Bersandar kepada Al-Quran. Al-Quran adalah sumber ketenangan bagi hati yang gelisah. Saat kita merasa sedih atau kehilangan harapan, bacalah ayat-ayat Allah. Salah satu ayat yang bisa menjadi penguat adalah, "Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu orang-orang yang beriman." Quran Surat Ali Imran ayat 139. Merenungi ayat-ayat Allah akan membuat hati kita lebih kuat dan yakin bahwa setiap ujian pasti berlalu. Menghadapi ujian dengan hati yang tenang bukan berarti kita tidak merasakan kesedihan, tetapi kita tahu bahwa Allah selalu bersama kita. Dengan kesabaran, doa, mengambil hikmah dan bersandar kepada Al-Quran, kita akan mampu melalui setiap cobaan dengan lebih baik. Di bagian selanjutnya, kita akan membahas tentang bagaimana Allah mengganti setiap kesulitan dengan kemudahan yang lebih besar. Di balik kesulitan ada kemudahan yang lebih besar. Setiap orang pasti pernah mengalami masa-masa sulit dalam hidupnya. Namun tahukah kita bahwa dalam setiap kesulitan, Allah sudah menyiapkan kemudahan? Bahkan, Allah menegaskan hal ini dalam Al-Quran, karena sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Quran Surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Menariknya dalam ayat ini, kata kesulitan disebut dalam bentuk tunggal, al-usr, sementara kemudahan disebut dalam bentuk umum, yusr. Ini menunjukkan bahwa satu kesulitan akan selalu diiringi oleh banyak kemudahan. Artinya, jika kita bersabar, Allah akan mengganti kesulitan itu dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Sejarah telah membuktikan bahwa banyak orang hebat justru lahir dari kesulitan. Para nabi pun mengalami ujian yang luar biasa. Sebelum mendapatkan kemenangan, Nabi Yusuf harus melewati pengkhianatan saudara-saudaranya, dijual sebagai budak, dan dipenjara sebelum akhirnya menjadi seorang pemimpin besar di Mesir. Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun dan pasukannya, hingga dihadapkan pada lautan yang tampak tak bisa dilewati.
Tapi justru di saat itulah Allah membelah laut untuk menyelamatkan mereka. Rasulullah menghadapi berbagai ujian, dihina, diusir, bahkan ingin dibunuh. Sebelum akhirnya Islam menyebar ke seluruh dunia. Begitu pula dalam kehidupan kita. Orang yang mengalami kegagalan bisnis mungkin sedang disiapkan oleh Allah untuk kesuksesan yang lebih besar. Mereka yang kehilangan sesuatu, bisa jadi Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik. Terkadang kita merasa kehilangan sesuatu yang kita anggap penting, harta, pekerjaan, atau bahkan seseorang yang kita cintai. Namun jika kita bersabar, Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Ada kisah seorang wanita bernama Ummu Salamah yang kehilangan suaminya dalam perang. Ia sangat sedih dan berdoa, "Ya Allah, berilah aku ganti yang lebih baik darinya." Allah pun mengabulkan doanya, dan ia akhirnya menikah dengan Rasulullah. Kisah ini mengajarkan kita bahwa ketika sesuatu hilang dari hidup kita, jangan berputus asa. Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik. Selama kita bersabar dan tetap berprasangka baik kepadanya, kesulitan mengajarkan kita bersyukur. Seringkali kita baru menyadari nikmat yang kita miliki setelah mengalami kesulitan. Orang yang pernah sakit akan lebih menghargai kesehatan. Orang yang pernah merasakan kesulitan ekonomi akan lebih bersyukur saat Allah memberinya rezeki. Allah memberikan kesulitan bukan untuk menyiksa kita, tetapi untuk mendidik hati kita agar lebih kuat dan lebih banyak bersyukur. Saat kita berada dalam kesulitan, jangan buru-buru menyerah atau merasa bahwa Allah meninggalkan kita. Justru di balik itu Allah telah menyiapkan sesuatu yang lebih baik. Bersabarlah, berdoalah, dan tetaplah yakin bahwa setelah hujan pasti akan ada pelangi. Di bagian selanjutnya, kita akan membahas bagaimana cara agar kita bisa semakin dekat dengan Allah saat menghadapi ujian hidup. Mendekat kepada Allah di tengah ujian hidup. Saat menghadapi ujian, ada dua kemungkinan reaksi manusia. Ada yang semakin mendekat kepada Allah, dan ada yang justru semakin jauh, tenggelam dalam keluhan dan keputusasaan. Padahal ujian adalah cara Allah mengingatkan kita agar kembali kepadanya. Jika kita memilih mendekat kepada Allah, hati kita akan lebih tenang, dan pertolongannya akan datang dengan cara yang tak terduga. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku." Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Lalu bagaimana cara kita semakin mendekat kepada Allah di tengah ujian hidup? Perbanyak syalat dan sujud. Syalat adalah cara terbaik untuk mencari ketenangan hati. Dalam sujud, kita berada dalam posisi paling dekat dengan Allah. Rasulullah bersabda, keadaan paling dekat seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika ia sedang bersujud. Maka perbanyaklah doa di dalamnya. Hadis riwayat Muslim. Ketika hidup terasa berat, perbanyaklah sholat sunnah seperti tahajud, duha, dan hajat. Sujud lebih lama. Curahkan segala kesedihan kepada Allah. Yakinlah bahwa Allah mendengar setiap doa yang kita panjatkan. Membaca dan merenungi Al-Quran. Al-Quran bukan sekadar bacaan, tetapi juga petunjuk hidup yang dapat memberi ketenangan. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Coba baca kisah-kisah para nabi dalam Al-Quran. Mereka semua menghadapi ujian berat, tetapi tetap sabar dan akhirnya Allah memberikan kemenangan kepada mereka. Ini menjadi penguat bahwa setiap ujian pasti ada akhirnya, dan Allah selalu bersama orang-orang yang bertakwa. Perbanyak istighfar dan zikir. Salah satu kunci datangnya pertolongan Allah adalah istighfar. Rasulullah bersabda, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan menjadikan untuknya jalan keluar dari setiap kesedihan, memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Ahmad. Selain itu, zikir seperti hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong kami dan Dia adalah sebaik-baik pelindung. Bisa menjadi penguat hati ketika menghadapi kesulitan. Bersedekah dan membantu orang lain. Saat sedang mengalami kesulitan, jangan hanya fokus pada masalah sendiri. Cobalah membantu orang lain, meskipun dengan hal kecil. Rasulullah bersabda, barang siapa memudahkan kesulitan seorang mukmin di dunia, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim. Kadang, solusi dari masalah kita justru datang ketika kita menolong orang lain. Allah mengganti dengan cara yang tak terduga. Mendekat kepada Allah di saat ujian bukan hanya membuat hati lebih tenang, tetapi juga mempercepat datangnya pertolongannya.
Dengan salat, membaca Al-Quran, berzikir, dan membantu sesama, kita akan merasakan bahwa ujian hanyalah jembatan menuju kemudahan yang lebih besar. Di bagian terakhir, kita akan membahas bagaimana menjadikan setiap ujian sebagai sarana untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ujian sebagai sarana menjadi pribadi yang lebih baik. Setiap orang pasti menghadapi ujian dalam hidupnya. Namun yang membedakan adalah bagaimana seseorang menyikapi ujian tersebut. Ada yang menjadikannya alasan untuk menyerah, tetapi ada juga yang menggunakannya sebagai batu loncatan untuk menjadi lebih kuat dan lebih baik. Ujian tidak datang tanpa alasan. Allah ingin kita bertumbuh, belajar, dan semakin mendekat kepadanya. Jika kita bisa mengambil hikmah dari setiap kesulitan, kita akan menjadi pribadi yang lebih sabar, lebih tangguh, dan lebih bijaksana dalam menghadapi kehidupan. Allah berfirman, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, kami telah beriman, dan mereka tidak diuji? Quran Surat Al-Ankabut ayat 2. Maka bagaimana cara kita menjadikan setiap ujian sebagai sarana untuk menjadi pribadi yang lebih baik? Belajar dari kesalahan dan kegagalan. Setiap ujian mengajarkan kita sesuatu. Jika kita pernah gagal, itu bukan akhir dari segalanya, melainkan kesempatan untuk belajar agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Orang yang sukses bukanlah mereka yang tidak pernah gagal, tetapi mereka yang belajar dari kegagalannya dan terus berusaha. Bahkan Rasulullah sendiri mengalami banyak rintangan dalam menyebarkan Islam, tetapi beliau tidak menyerah. Jika kita menghadapi kegagalan dalam pekerjaan, pendidikan, atau hubungan, jadikan itu sebagai pengalaman berharga yang membuat kita lebih matang dan berhati-hati di masa depan. Menumbuhkan kesabaran dan keikhlasan. Sabar dan ikhlas bukanlah hal yang mudah, tetapi ujian mengajarkan kita untuk memiliki keduanya. Allah berfirman, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Saat diuji, kita belajar bahwa tidak semua hal bisa terjadi sesuai keinginan kita. Ada waktu di mana kita harus menerima ketetapan Allah dengan lapang dada dan percaya bahwa rencananya adalah yang terbaik. Keikhlasan juga membuat hati lebih tenang. Ketika kita ikhlas menerima ujian, kita tidak akan larut dalam kesedihan, tetapi fokus pada apa yang bisa kita lakukan untuk bangkit kembali, menjadi lebih dekat dengan Allah. Seringkali kita baru benar-benar mendekat kepada Allah saat diuji. Saat semua jalan terasa buntu, kita mulai lebih sering berdoa, lebih rajin salat, dan lebih banyak membaca Al-Quran. Jika ujian membuat kita lebih dekat dengan Allah, maka itu bukan musibah, melainkan rahmat tersembunyi. Karena pada akhirnya, yang paling penting dalam hidup ini bukanlah seberapa banyak harta atau kesuksesan yang kita miliki, tetapi seberapa dekat kita dengan Allah, menguatkan mental dan kepribadian. Setiap ujian membuat kita lebih kuat. Jika hari ini kita bisa melewati kesulitan, itu berarti kita sudah lebih baik dari kemarin. Mental kita lebih tahan banting, hati kita lebih dewasa, dan pemikiran kita lebih bijak. Orang yang tidak pernah diuji cenderung rapuh dan mudah menyerah. Tetapi mereka yang telah menghadapi banyak rintangan akan menjadi lebih tangguh dan tidak mudah goyah dalam menghadapi masalah hidup. Kesimpulan, ujian datang dalam berbagai bentuk: kesulitan ekonomi, kehilangan orang yang dicintai, kegagalan dalam cita-cita, atau bahkan perasaan terasing dan tak berdaya. Namun, di balik itu semua, ada pelajaran berharga yang seringkali baru kita sadari setelah waktu berlalu. Saat kita merasa dunia seakan menutup semua pintu, ada satu pintu yang tak pernah tertutup, pintu Allah. Dia selalu ada, mendengar setiap keluhan yang kita bisikkan dalam doa, melihat setiap air mata yang jatuh di kesunyian malam. Jika kita bersabar dan tetap berprasangka baik kepadanya, maka janjinya pasti nyata. Ujian bukanlah akhir, melainkan jembatan menuju kemudahan yang lebih besar. Orang-orang yang bertahan dalam kesabaran akan melihat bagaimana Allah mengganti kehilangan dengan sesuatu yang lebih baik, bagaimana Allah membuka jalan di saat yang tak terduga, dan bagaimana Allah mengangkat derajat mereka yang tetap berpegang teguh kepadanya. Maka ketika kita merasa lelah, ingatlah bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Teruslah melangkah meskipun berat, teruslah berdoa meskipun belum terlihat jawabannya, dan teruslah yakin, karena pertolongan Allah selalu datang di waktu yang paling tepat. Semoga setiap ujian yang kita hadapi menjadikan kita pribadi yang lebih kuat, lebih bersyukur, dan lebih dekat dengan Allah. Amin ya Rabbal Alamin.